Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan penonton channel di garis bawahi. Dan assalamualaikum juga Bung Rahman. Waalaikumsalam Bung Hakim. Bung Oke. Ha. Kenapa sih Bung? Ah elah. Ulangi lagi ya. Waalaikumsalam Bung Dul. Oke Sehat Bung Bung. Dul. Alhamdulillah Bung. Sehat. Bung Rahman gimana Bung? Tetap bulat lah kalau saya mah. Kan. Cabi kan. Cabi. Walaupun kadang-kadang telinga suka hilang-hilang gitu Bung ya. Iya tuh. Tuh. Oke. Nah, para pendengar dan penonton semua, kita kembali lagi dalam program WNTT, yaitu We Need to Talk. Ya, beginilah kita apabila tidak ada briefing sebelumnya. Ya, bapak biasa kita improvisasi kan. Improvisasi, iya. Pokoknya karena setiap orang itu membutuhkan untuk berbicara. Ngomong-ngomong, Bung, apa nih, Bung, yang akan kita bicarakan pada hari ini, Bung? Yang kita bicarakan hari ini adalah kita pengen membahas tentang gaya berpacaran anak zaman sekarang. Wow. Gaya pacaran anak sekarang. Ditambah ini ya Bung ya, paling karena ditambah lagi karena kondisi pandemi juga ya. Betul. Oke. Jadi kan misalnya kita harus kira-kira gimana ya anak zaman sekarang pacarannya gitu. Apakah seperti kita dulu gitu berpacarannya atau kayak gini juga pacarannya lewat Zoom? Sayang, mana muka genitnya? Oke Bung, itu gimana Bung? Ya gimana? Kalau menurut Bung Do sendiri nih yang belum Do tahu, gimana sih pacaran anak zaman sekarang gitu? Pacaran anak sekarang Ibu. Kalau misalnya untuk saat ini ya gara-gara pandemi ya Bung ya. Jadi saya memantaunya via media sosial. Oke. Jadi ketika saya pantau ya gitu aja sih Bung. Justru mereka biasanya kan kalau misalnya bukan biasanya sih. Kalau misalnya dilihat-lihat sih Bung, gaya pacarnya tuh lebih kayak membuat karya gitu Bung. Jadi kayak di media sosial foto dia, terus foto aku, terus dengan miss you hala. Terus bergandengan tangan via online kan. Kayaknya Bung ya. Karena kalau misalnya mau ketemu juga mau main kemana Bung? Semuanya tutup. Kan sekarang udah mulai agak buka juga kan? Iya sih. Tapi kan kayaknya kayak kurang enjoy aja gitu Bung. Jadi si gadis sudah dandan cantik dengan lipstik merah ditutup sama masker. Benar. Iya kan? Kurang pol kayaknya ya. Jadi kalau misalnya bagi pengendara motor biasa kan suka curi-curi pandang tuh lewat spion. Ya elah, putih semua. Kadang bingung juga kali ya ketika misalkan mereka pacaran terus misalkan ketemu aja. Ketemu gitu misalkan karena masih masa pandemi kayak gini, pegangan tangan habis pegangan semprot lagi gitu kan ya. Baru pegang lagi. Jadi sebelum ketemu cek suhu dulu gitu kan. Kamu gimana suhunya? Tit. Oke, normal aman masuk. Atau sampai ini ya Bung, ada barcode peduli lindungi. Bisa jadi itu, bisa jadi. Bisa. Wow. Jadi setiap ketemu tuh kamu scan dulu. Scan. Oke, scan.
Wah, ini bisa jadi ini ya Bung ya, jadi salah satu apa tuh namanya, kayak senjata untuk para orang tua gitu kan, ketika ada anaknya diapel harus menunjukkan sertifikat vaksin, Bu. Betul, vaksinnya harus sudah 2 kali. 2 kali. Gitu kan. Jadi kalau misalkan belum, aduh, agak kasih jarak dulu lah, jangan terlalu dekat. Aduh, Terus kan, ya Allah. mungkin enak ya orang tua kan kalau nasihatin, kalau mungkin kalau kita zaman dulu jangan deket-deket pacaran, nanti ada setan yang menggoda. Kalau sekarang nggak usah kayak gitu ya, Nggak usah. jangan terlalu deket, nanti ada kena covid loh gitu kan. Selesai sudah. Terus mungkin juga tidak khawatir para orang tua untuk para anak-anaknya untuk tidak pada ciuman. Iya. Karena kan takut tertular. Barangkali salah satunya ada ini COVID gitu ya, terpapar COVID. Mungkin malah jadi lebih bersih kali ya. Iya, bersih. Jangan sangat jaga jarak. Jaga jarak. Pakai masker, ya Allah. Pas buka teng neng zong. Kenapa, pernah ya pengalaman kayak gitu ya? Prank. Kalau misal menurut mungkin. menurut Bung Rahman, Bung, jadi sebenarnya pacaran itu gimana sih, Bung, itu? Gimana apanya nih? Ya gitu aja. Gimana apa? Salah ya pertanyaan saya, Bung. Ya maksudnya kalau kita mencoba melihat kondisi sekarang gitu kan, mungkin apakah ada perbedaan atau tidak. Yang pasti sih kalau pandemi ini pasti besar ya. Banyak perbedaannya, bukan besar, banyak perbedaannya. Kayak tadi mungkinnya harus prokes gitu, atau mungkin kalau pergi harus pakai APD gitu misalkan. Ya paling aman mungkin ya pacarannya lewat video call kali. Video call. Mungkin ya aman gitu, tidak ketemu gitu. Karena kan ya namanya darah muda ya, menggebu-gebu kali ya. Menggebu-gebu. Duh, nggak ketemu sehari aja, nggak kelihatan muka dia sejam aja, rasanya dunia itu akan hancur. Waduh. Iya gitu. Tapi kalau Bung Dul sendiri nih, kalau dulu ya kan, kalau sekarang mah banyak keterbatasannya pada pacaran gitu ya, ke nonton ke bioskop juga. Iya. Nggak bisa deketan, harus berjarak duduknya gitu. Iya. Ya kan bingung megang tangannya ya. Iya. Ngambil popcornnya juga susah gitu. Iya kan, masa. Gitu. Apalagi untuk anak-anak, para laki-laki yang memanfaatkan situasi dan kondisi, agak susah. Susah. Jadi makanya sampai sekarang mungkin kayak tempat nonton bioskop kayak gitu juga agak ragu-ragu buka juga, karena ketika dengan adanya prokes banyak hal yang tidak bisa dilakukan di dalam gitu. Iya. Jadi jadi para kaum yang pacaran ini memilih tempat lain, Bung. Karena tidak tempat fasilitasnya ditutup lah. Kebermanfaatannya berkurang. Penyalahgunaan manfaatnya berkurang. Iya sih, Bung. Kalau misalnya zaman dulu kan, kalau misalnya pengen ketemu ya ketemu kan. Iya, betul. Nongkrong di taman santai bisa gitu. Main ke taman gitu kan, terus ke mall. Makan gitu. Terus ke pantai, ke gunung. Bali. Lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra gitu. Iya, ya kan ya kayak gitu. Mungkin sekarang banyak keterbatasan. Kalau Bung Dul sendiri nih, kalau dulu pacaran kemana sih? Kalau saya sih gimana ya pacaran dulu ya? Kan kebetulan dulu saya ngerantau gitu, Bang ya. Jadi emang dana kan terbatas lah. Jadi ya mungkin kayak seperti Bung Rahman bilang tadi ya, sebatas
jalan-jalan di taman, menikmati semeliwir angin senja, Luar biasa. sama kopi kan, asam lambung. Iya. Bareng gitu, Bung. Digigitin nyamuk gitu ya. Nyamuk. Iya, Bung. Kayaknya iya sih. Gimana ya perasaan kaula muda saat ini gitu ketika ingin jangankan sebelum fase pacaran deh, Bung. Fase PDKT aja, Bung. Sekolah online. Iya. Belum tentu si cewek yang kita keceng nyalain kameranya. Betul. Gimana ya? Iya, mungkin agak sulit ya buat para muda-mudi yang memang bisa mendekatinya dengan cara bertemu langsung. Iya. Tapi ini tuh ada juga kan karakter-karakter orang yang dia lebih nyaman melalui media daripada ketemu langsung. Oh, oke. Itu gimana tuh, Bu? Iya, misalkan misalkan dia tuh lebih seneng, misalkan ketika lihat dia di chat di WA atau di Instagram ya, WA atau Line gitu, wah seru banget gitu anaknya tuh gitu. Tapi pas ketemu, kok jadi pendiam gitu, nggak seseru di chat. Di chat gitu kan. Itu kan ada juga ya yang kayak gitu. Mungkin kalau misalkan bagi orang-orang yang kayak gitu, kondisi saat ini itu kondisi yang menyenangkan buat mereka gitu. Sangat menguntungkan Karena ya mereka tidak perlu ketemu tapi bisa komunikasi gitu. Iya. Kira-kira kenapa ya orang-orang kayak gitu ya, Bung Dul ya, yang memang dia tidak, maksudnya pernah gak sih pacaran sama yang kayak gitu, atau pernah PDKT sama cewek yang memang dia terbiasa kalau di media di chat seru banget, tapi kalau ketemu malah krik gitu. Kalau saya sih, Bung ya, sama pengalaman ya, Bung ya. Kalau pengalaman saya sih kebetulan sih, Bung. Kebetulan kayak gitu semua, Bung. Tapi itu sih sayanya. Jadi saya tipe cowok yang heboh di sosial media. Seru di sosial media. Nggak seru-seru juga sih, tapi ya nyambung lah gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya ketemu ya krik. Si ceweknya yang banyak ngomong. Kenapa itu, Bung Dul? Kenapa? Maksudnya kok Bung Dul lebih seru di media gitu dibandingkan ketemu langsung? Karena mungkin karena ada salah satu sifat nggak pede gitu kali ya, Bung. Jadi ketika ngobrol, jadi kan terkadang beda nih, Bung, ketika bertemu sama si cewek yang kita suka langsung kan. Betul. Beda lah wujudnya sama kalau misalnya di sosial media. Sosial media kan cuman kita membayangkan dari tulisannya aja kan, dari ketikan selamat paginya lah gitu kan. Nah kalau misalnya kalau ketemu langsung kan kita ngelihat nih rupanya, terus apalagi kalau misalnya dia sudah mengeluarkan senyum-senyum lucu, halah. Apa coba? Beda, Bung. Kalau misalnya saya sih beda. Jadi kalau misalnya ketemu tuh kayak apa ya? Jadi lebih kayak mengagumin dianya aja. Jadi lebih kayak bukan berusaha berinteraksi. Jadi terpaku lah, Bung. Oh, terpana gitu. Terpesona. Aku. Jadi kalau misalkan ketemu itu malah jadi kitanya nggak fokus dalam pembicaraan, tapi fokus dengan melihat kecantikannya gitu ya. Kemanisan senyumnya, kebesaran lubang hidungnya gitu kan. Kalau misalnya menurut Bung Rahman gimana, Bung? Apakah ada pengalaman, Bung? Gimana ya kalau misalnya menurut Bung Rahman?
kalau saya sih kebalikannya gitu. Kalau saya sih tipe orang yang memang lebih senang ketemu langsung gitu daripada lewat media. Bahkan kalau di media saya malah dibilang tidak seru gitu. Yang jawabannya di chat, hehehe, oke gitu. nggak gitu juga. Maksudnya kadang suka bingung gitu ketika di chat itu, mau ngomong apa lagi ya. Terus juga tidak puas gitu karena kita tidak tahu, dan terkadang sih malah kita mempersepsikan sendiri si ekspresinya gimana. Dan misalkan ditanya kamu kenapa gitu. Kalau di chat kan cuman nggak apa-apa kok. Iya. Tapi kan kita nggak tahu nada bicaranya apakah nggak apa-apa kok atau nggak apa-apa kok gitu. Atau nggak apa-apa kok. Kan beda gitu. Iya betul. Kita tidak apa ya. Jadi ini jawabannya dia ekspresinya kayak gimana ya, lagi senang, lagi sedih, atau lagi takut, atau lagi bingung atau apa gitu. Jadi menurut saya kalau saya sih kurang ya. Dan pernah juga sih punya mantan pacar yang memang lebih seru di media dibandingkan di ketemu langsung gitu. Ketika di media tuh sangat care, sangat seru, ngobrolnya nyambung sana sini gitu. Pas ketemu membeku gitu kan. Atau mungkin jangan-jangan kata Bung Dol tadi, dia terpesona sama terpesona. Iya, saya baru sadar ternyata dia memang terpesona dengan saya ketika ketemu. Diam 1000 bahasa gitu loh, Bung. Halah. Iya, saya pikir memang waktu itu saya nggak kepikiran loh alasan bahwa memang dia terpesona dengan saya. Karena apa yang mau dia lihat dari saya? Itu satu ini yang bagus, mungkin benar. Iya. Berarti saya salah itu. Kenapa waktu saya putusin ya? Kenapa nyesal gitu, Bung? Iya kan, kalau memang sebenarnya alasannya dia tuh ketika ketemu kenapa menjadi pendiam itu karena dia terpesona. Iya. Jadi kan saya pikir sih dia kayaknya dia nggak mau. Dia tertarik, merasa gitu ya. Lebih seru di media, lebih enak. Ternyata itu alasannya. Aduh, gimana dong? Saya menyesal. Atau mau kita hubungin lagi, Bung? Jangan, nggak usah. Biarkan dia bahagia dengan yang lain. Iya sih, Bung. Kenapa ya? Itu kondisinya saat itu kondisinya kita masih normal, Bung ya. Kadang-kadang ada yang nggak pede ketika ketemu langsung, malah pengennya di chat aja gitu kan. Bahkan sampai ada alasan aja, ya udah chat aja, nggak usah ketemu. Apakah dia bau badan gitu? Aduh. Gitu kan? Ya kan enggak lah ya. Ya maksudnya kenapa sih gitu? Nggak ya mungkin jawaban yang paling tepat tadi karena terpesona. Kalau ketemu tuh jadi dia suka salting gitu ya. Iya. Gak malu punya pacar kayak saya. Jadi malu dilihat orang gitu. Pacaran sama siapa itu? Berarti bagi para pendengar dan penonton, apabila pasangan antum atau anda semua diam dan merasa tidak asik ketika ketemu, positif thinkingnya dia terpesona sama anda. Betul. Saya menyesal jadinya. Karena kadang-kadang saya pernah mendengar, Bung, karena kan nggak semua orang bisa menyampaikan isi perasaannya, Bung. Betul. Jadi kadang-kadang orang tuh hanya menggunakan bahasa tubuhnya. Nah, mungkin kalau misalnya bagi cowok-cowok yang ngerti bahasa tubuh perempuan,
di kondisi sekarang itu kan mungkin akan sedikit ini ya Bung ya, akan menjadi sedikit penghalang karena seperti kata Bung Betul. tadi, ketika dibilang kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apanya yang gimana? Nggak tahu gitu kita bisa melihat, karena kan gitu kalau misalkan ketemu kan kita bisa lihat gesturnya ya. Iya. Walaupun misalkan volume suaranya normal, tapi kan dia ada gestur-gestur gerak tubuh yang menggambarkan bahasa nonverbalnya yang menggambarkan bahwa ada sesuatu di dia gitu. Itu jadi kan kalau saya sih ya gitu, kalau misalkan lewat chat tuh apa ya kan, apa jangan misalkan pun dengan teleponan gitu, nggak, karena kadang suka bingung juga gitu telepon, liatin apa, kadang liatin jam. Liatin kalender, liatin foto pacar orang gitu kan. Ngeliatin nomor mana lagi yang mau ditelepon ya. Ya itu dia. Gitu banget benar. Ngaco banget. Tapi iya sih, kalau misalnya saya kepikiran itu Bung, PDKT ketika zaman pandemi ini ya. Iya betul. Nah, ketika PDKT kan mungkin pas awal pandemi nih, kan. Tapi seperti yang kita bilang di awal tadi ya Bung ya, akhirnya setelah sekolah kembali dibuka, kampus, rasa rindu ini kembali untuk akhirnya bisa terbayarkan. Namun dia pakai masker. Mungkin gini juga Bukul. Jadi misalkan nih ada kan banyak juga ya sebenarnya orang yang teman-teman saya, kalau saya sih belum pernah ketemu sama orangnya, tapi mereka komunikasi lewat media sosial dan akhirnya mereka berpacaran gitu. Nah mungkin ketika kemarin itu, ketika pandemi lagi bener-bener kenceng itu, kayaknya banyak yang jadian gara-gara dengan kayak gitu. Wow. Misalkan satu sekolah gitu kan, terus lagi kelas Zoom atau lagi gitu kan, kelas virtual, wah cantik nih, gue baru ngeliat dikit aja gitu. Langsung mungkin chat-chatan. Nah pas sekarang ini masuk sekolah gitu kan, wah ini cewek gue yang kemarin kejadian nih gitu kan. Wah masih pakai masker gitu, cantik gitu, matanya indah, bulu matanya lentik, alisnya tebal, hidungnya terlihat tulang hidungnya mancung. Iya. Wah, tiba-tiba pas buka masker, gitu banget. Akhirnya kayaknya karena memang lihat ketika gini juga kan, dari bentuk bukannya kita body shaming maksudnya, karena juga kan ada orang-orang yang punya selera secara bentuk tubuh gitu kan. Iya. Ketika media pacaran seru, pas ketemu ternyata tidak sesuai dengan diharapkan, banyak yang putus juga kali ya. Mungkin bisa kita survei gitu Bung ya, tingkat putus zaman remaja. Karena kan kalau dulu kan kita jelas ketika kita pacaran dulu mah ketemu orangnya gitu kan. Iya. PDKT pun jelas bentuk dan wujudnya seperti apa gitu. Kalau sekarang kan semuanya adalah di dunia maya gitu. Dunia maya, banyak ditambah lagi betul filter brengsek gitu. Yang saya aja jadi cantik lah. Iya. Untuk seperti ini jadi cantik kan pusing. Saya justru jadi kepikiran gimana sih langkah-langkah mereka Bung untuk menentukan aku mau pacaran sama dia. Kalau misal kita dulu kan biasanya pertama lewat dulu nih. Pertama kan masa-masa di kampus lah ya. Nah, jadi pertama di sekolah gitu ya. Di sekolah. Lewat dulu. Terus cari nama. Betul. Habis cari nama, barulah cari nomor atau cari Instagram. Betul. Barulah kan chat. Kalau misalnya sekarang sih kayaknya lebih dimudahkan Bung ya, karena nama udah tertera.
Betul. Nama udah Kecuali dia jelas. pakai akun bapaknya atau ibunya. Cewek tapi namanya Henry. Mending Henry, bang. terus di absen lagi, terus di absen sama gurunya lagi. Bang hadir. Aduh. Perasaan di absen saya nggak ada nama Bang ini cewek. Iya, kalau misalnya zaman sekarang gimana ya? Ya kalau sekarang sih lebih mudah ya. Kayak misalkan pengen tahu seseorang ya tinggal kita lihat di Instagramnya, mungkin lihat di status WA-nya, atau mungkin banyak lah sumber informasi yang bisa kita dapatkan ketika memang kita lagi PDKT sama seseorang gitu. Kalau dulu kan beda ya. Dulu apalagi misalkan nih Instagram juga masih jarang orang jarang. Kita masih main Facebook lah ya. Iya. Tapi kalau kita Friendster. Anda kalau nyebut kayak Friendster berarti Anda lebih menyatakan Anda lebih tua sekali. Oke, Facebook terus Bung. Iya, kalau dulu ya banyak hal yang memang kita lakukan. Kalau mau stalking seseorang itu kan lewat temennya, Iya. Gitu ya. Nanya-nanya gitu, terus kita observasi, kita pantau dari kejauhan gitu. Yuhui, pujangga penggemar rahasia. Penggemar rahasia. Gitu. Jadi kayaknya lebih seru gitu ya kalau dulu mau cari informasi tentang seseorang gitu. Karena kitanya butuh effort yang sangat besar gitu. Kadang mau pulang, pas dia pulang kita ikutin di belakang, di rumahnya gitu. Pas lempar batu ke rumahnya. Tandain pakai pilok. Mural. Iya, di mural. Ini ternyata rumahnya gitu. Jadi kayaknya kalau sekarang tuh effortnya kurang gitu kan, dengan lihat Instagram aja sudah selesai. Dia ini ayahnya, ini ibunya, ini segini orang. Dia sukanya ini, suka warna ini, suka main ke sini. Karena sekarang itu kan semua orang pasti menjadikan konten hidupnya. Iya benar. Menjadikan hidupnya konten. Masyarakat harus tahu nih, gua habis mandi gitu kan. Gua habis ngupil, baru cukur alis gitu. Baru ngasih makan kucing tetangga di kampungnya gitu, jauh banget. Mudik kan. Iya, berarti bisa dibilang kalau misal dibanding zaman dulu Bung ya, effort sensasi perjuangan ketika mendapatkan pacarnya beda banget lah ya dengan beda banget pandemi kayak gini. Iya, dulu tuh saya bahkan pernah gitu ya untuk dapetin nomor. Kan kalau dulu banget kalau masuk masa-masa SMP. Bung, jangan pakai kata dulu banget deh Bung. Kayak SMP SMA itu kan masih jarang gitu kita yang punya handphone. Masih banyaknya ada telepon rumah gitu. Iya betul. Komunikasi ke rumah. Itu saya sampai minta ke guru TU itu nomor teleponnya. Nomor telepon ini mau ngapain? Ini mau ngasih tahu ada tugas dan kita mau kerja kelompok kan gitu kan. Itulah keseruan. Sekarang mah gampang, tinggal cari namanya, Instagramnya, dapet DM, selesai sudah. Kan kalau nyambung DM pindah ke WA. Dari WA video call kan. Video call. Sekarang aja Instagram udah bisa video call. Iya. Kalau mau ketemu bisa kapan saja. Kalau dulu mah nggak bisa, ketemu ya harus ketemu. Ketika janjian juga jam segini, jam segini ya.
Kalau sekarang mah kan bisa, kamu udah di mana? Aku di sini. Ya. Sherlock, ini Sherlock. Live Sherlock gitu Live kan. Sherlock. Iya sih, Bu. Kayak gitunya ya. Yang Terus juga selain proses PDKT dan proses pacaran, proses selingkuh juga sekarang kurang tantangannya, lebih mudah sekarang. Iya sih. Kalau dulu mah kan kalau mau dikatakan selingkuh tuh ketika kita jalan sama cewek lain gitu kan. Kepergok. Terus Kalau datang sekarang kamera. terus datang. Masuk acara katakan putus. Kalau sekarang kan gampang banget ya mau selingkuh, tinggal lewat chat-chatan aja itu udah bisa jadi berselingkuh kan gitu ya. Iya sih. Karena memang ya apalagi pandemi gini kan nggak bisa keluar juga. Ya memang agak beda ya, tapi kasihan juga mau keluar taman tutup. Iya sih, salah satu caranya ya udah via Zoom gitu. Via Zoom. Terus aktifkan Google Earth, terus kita kemana, ke Italia. Oh iya bener ya, tapi bisa kayak gitu ya. Iya. Mereka lebih luas ya jalan-jalannya. Tinggal ganti background belakangnya, udah kita di Itali gitu. Iya, share screen, buka Google. Hai sayang. Kalau nggak dia mau ke rumah, misalkan kita mau ke rumah si cewek itu gitu, minta foto depan rumah kamu dong. Buat apa? Enggak, jadi tok aku sudah depan rumah kamu, backgroundnya. Aduh ya Allah, via online. Iya, dipermudah tapi esensinya kurang dapet. Iya. Jadi emang ya kebertahanannya emang sangat diuji ya. Beda bagi mereka yang udah punya pasangan sebelum pandemi, menghadapi pandeminya mungkin ya paling kayak mengatasi rasa rindu lah ya. Sama kayak LDR lah. LDR. Nah, kayaknya nih mungkin ya anak-anak muda-pemudi generasi COVID itu akan, kalau generasi kita dulu kan sebelum COVID, LDR itu salah satu faktor terjadinya putus hubungan. Iya. Tapi kalau anak-anak generasi COVID ini, mereka terbiasa dengan LDR. Bahkan kayak kata Bung Gundul tadi, ketemu mereka putus ya. Mereka ketemu mereka putus gitu. Aduh, kasihan banget sih. Kasihan banget sih generasi ini. Berarti sudah tidak ada ini lagi, perjuangan. Terus kayak orang ketiga makin banyak. Betul. Kadang-kadang kan kalau saya dapat pengalaman dari teman, Bung. Jadi ketika ngincar seseorang, ngobrol sama temannya, jadian sama temannya. Benar. Kayaknya kalau sekarang ya udah langsung pada sasaran aja. Langsung pada sasaran. Lebih cepat, tapi ya beda ini ya. Kurang variasi. Kemungkinannya hanya A bersama dengan A. Kalau misalkan dulu kan A bisa sama si C, sama D, sama E. Gitu. Iya. Kan nggak mungkin kan ketika lagi ngedeketin nanyain kamu temennya siapa aja, kan nggak mungkin. Langsung nembak. Iya sih. Iya, kalau misalkan kalau dulu kan sukanya makanan apa sih gitu kan. Ya sekarang mah tinggal lihat aja Instagramnya, tahu jadi suka makan apa. Gak usah nanya temennya kan. Kemajuan. Jadi emang pacaran via online berarti, Bung ya. Kacau. Tapi bagus lah, maksudnya secara, kalau saya sih melihat sisi positifnya, maksudnya kalau memang ya apa ya, bukan bersyukur dengan adanya pandemi, tapi ketika adanya pandemi orang-orang ya mestinya anak-anak pun jadi ya mudah-mudahan terhindar, apalagi pacaran kan sebenarnya kan tidak boleh ya, karena mendekati kemaksiat gitu.
Nah dengan kondisi sekarang ya kemaksiatan itu seharusnya berkurang gitu. Karena tidak ada kesempatan mereka untuk kayak gitu dan memang Iya. Sangat ya terbatas ketika ingin bertemu gitu. Ya mudah-mudahan kebiasaannya Ya. dilanjutkan, tapi ya pandeminya kita harapkan selesai gitu. Sudah selesai. Ya buat yang masih berpacaran ya jangan terlalu dekat-dekat lah. Anggap aja ada COVID terus. Ada gitu COVID. kan. Anggap aja. Aja. Jadi bisa saling jaga kebersihan, saling menjaga, saling rawat. Sedia hand sanitizer kan. Gitu. Terus misalkan lebih bisa lebih dekat ke keluarga juga kan di rumah. Karena ya waktu zaman kita dulu banyak sekali kasus yang memang gara-gara pacaran mereka lebih memilih pacarnya daripada keluarganya. Iya. Akhirnya orang tuanya marah, apanya marah yang akibatnya juga kan konotasinya negatif gitu. Iya. Kalau pacaran. Pulang malam gitu kan. Pulang malam, belum dijailin. Belum gitu, dijailin. Jemput cewek depan gang. Nah, kan. Iya, berarti emang ada sisi positif dan negatifnya lah ya Bung ya. Iya betul. Cuman yang pasti ya apa ya yang pastinya? Yang jelas apa yang jelas? Iya, yang pasti sih untuk para adik-adik kita mudah-mudahan semuanya lebih bijak lah menyikapi menjalin hubungan itu gitu kan. Ya kalau kita sih nggak bukan bermaksud ini ngelarang, tapi kalau sekiranya bisa untuk tidak mending tidaklah berpacaran gitu. Iya. Masih banyak hal lain yang bisa yang dilakukan. Kalau rasa suka lawan jenis itu wajar, seumurnya memang wajar seperti itu. Tapi yang pasti ya, tapi bukan berarti tidak pacaran tapi sama sekali nolak lawan jenis, tidak juga ya. Iya. Harus tetap juga gitu bisa komunikasi, karena ya kedepannya pun suatu saat sudah nyampe usianya ya kalian harus bisa berkomunikasi dengan lawan interaksi dengan lawan jenis untuk menjalin hubungan yang lebih serius lagi gitu. Super sekali Bung Rahman. Oke Bung Dul, mungkin itu saja berkaitan dengan gaya pacaran atau tentang gaya pacaran generasi COVID ini ya Bung, angkatan COVID lah kita sebutnya lah ya. Angkatan COVID. Jadi intinya terkadang dengan COVID ini jadi apa ya, banyak nih kegiatan yang dianggap negatif, dan ya kegiatan yang dianggap negatif dengan ada COVID ini semakin nurun ya Bung ya. Jadi ya orang pada di rumah, terus ya cuman sebatas video call ya udah gitu. Asal jangan dilanjutin ya video call yang macam-macam ya. Iya, cuma video call kan. Tiba-tiba kamar dikunci. Terus nggak ada anak-anak yang keluar malam. Betul kan. Jadi mereka bisa fokus belajar, menggapai prestasi untuk Indonesia yang lebih baik. Ya begitu juga untuk mengurangi tingkat kekhawatiran orang tua gitu kan ya. Yang akhirnya anaknya suka di rumah, mungkin secara hubungan keluarga ya, seharusnya bisa lebih hangat. Jadi di kondisi pandemi ini, ketika memang kita bisa melihat sisi positifnya, itu pasti ada positifnya gitu. Jadi nggak semuanya negatif loh ini gitu, tapi ada unsur positifnya juga yang bisa kita ambil buat COVID. Betul sekali Bung Dul. Oke, mungkin itu saja dulu Bung. Oke. Kayaknya pembahasan kita tentang gaya pacaran untuk anak angkatan COVID, kayaknya dari tadi kita tidak ada membahas tentang itu, tapi ya udah. Ya namanya juga ya kita berusaha menghibur ya Bung ya. Iya, kita memberikan apa ya, opini-opini aja. Kayaknya yang terjadi kayak gitu. Kalau misalnya
yang kami sampaikan atau ada apa ya, salah satu penonton dan pendengar apa tuh namanya dia berasal dari angkatan COVID dan ingin menceritakan nggak kayak gitu gaya pacaran kami gitu, atau kita undang lagi Bu. Kita undang, pokoknya kita setiap ini ngundang siapa Kita ngundang aja pengalaman cerita kita undang. Iya, ada yang boleh. mau, ada yang enggak. Ya nggak apa-apa. Punya pengalamannya, punya pengalaman tentang itu kan, ya ayo kita sharing-sharing di sini. Biar kita tahu, biar kita nggak asal opini aja. Opini aja tentang karena gaya berpacaran di masa pandemi ini juga cukup menarik, Bung. Mungkin bisa itu para pendengar dan penonton boleh komen ya di bawah ini. Jangan lupa dicantumkan nama, nomor telepon dan juga alamat rumah. Mau ngapain? Ngirim kue. Ngirim kue. Oke. Barangkali apa, Bung? Barangkali nyari jodoh juga, jadi bisa mungkin yang lain ya. Iya, atau channel ini bisa jadi jalur juga. Bisa lah, apa aja lah. Apa aja mah dipapai dah di sini mah. Yang penting happy. Iya, yang penting happy, ngobrol-ngobrol santai, enjoy. Oke. Mungkin itu aja Bung Rahman. Terima kasih banyak Bung Rahman. Oke, Bung Dul. Dan terima kasih banyak juga untuk para pendengar dan penonton telah menyaksikan video ini sampai akhir. Tunggu kami di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena ketika lonceng menyala maka jam pulang sekolah. Oke. Mungkin itu saja, kami pamit. Dadah, assalamualaikum.